Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bahan utama kita di sini saya menggunakan labu. Ini udah kita kupas kulitnya. Kemudian untuk takaran labunya di sini saya menggunakan 2 potong atau kalau kita timbang ini setara dengan 650 gram ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama di sini kita akan potong dulu labunya menjadi berapa bagian. Ini kita akan sesuaikan ukuran labunya ya teman-teman. Mau semana nanti besar irisan untuk labunya ini. Nah, ini kita potong dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian sama untuk potongan labu lainnya. Nah, jika udah kita potong seperti ini, barulah kita iris atau kita potong tipis-tipis ya teman-teman. Nah, semakin tipis semakin bagus. Tapi kalau misalnya mau agak tebal juga boleh, nanti jadi labunya tuh lebih berasa. Oke, ini semua kita potong-potong dulu ya. Jangan lupa sebelum kita potong seperti ini, labunya kita cuci bersih terlebih dahulu. Dan saat mengupas kulitnya, kalau bisa sisakan warna hijau di bagian kulit ya teman-teman, agar nanti tampilannya jadi lebih cantik. Nah, ini udah selesai semuanya kita potong. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Saya ambil satu wadah yang besar. Kemudian di sini kita akan tambahkan air. Pertama-tama kita masukin aja sekitar 500 ml air atau setengah liter. Nah, di sini kita juga menggunakan kapur sirih ya teman-teman. Jadi kapur itu ada 2 jenis, ada yang dia kapur sirih yang boleh dimakan, biasa terbuat dari kerang, ada juga yang terbuat dari batu. Jadi kalau kamu beli kapur sirih, bilang kapur sirih yang bisa dimakan atau aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian ini kita masukin tadi potongan-potongan labu perenggi atau labu kuningnya ke dalam air kapur sirih. Nah, ini karena belum semuanya terendam, jadi kita tambahin lagi airnya sekitar 200 sampai 300 ml. Intinya semua potongan dari labu ini harus benar-benar terendam dengan air sirih ya teman-teman, karena ini tuh proses untuk mengeraskan tekstur dari potongan labunya ini. Oke, jika udah seperti ini akan kita diamkan dulu atau kita rendam kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Nah, ini setelah kurang lebih 20 menit kita rendam. Jadi tekstur dari labunya ini udah mulai renyah atau crunchy, atau dia udah mulai keras seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini akan kita cuci bersih dan kita buang air kapur sirihnya. Nah, ini tadi saya cuci kurang lebih 4 sampai 5 kali untuk membuang benar-benar sisa kapurnya ya. Dan ini, nah ini udah mulai renyah atau udah mulai keras seperti ini. Oke, untuk labunya udah selesai, kita proses, kita sisihkan dulu. Sekarang kita ambil lagi satu wadah. Nah, di sini saya menggunakan agar-agar atau bubuk agar-agar sebanyak 2 bungkus untuk takaran 650 gram labu. Di sini saya menggunakan agar-agar plain yang dia tuh nggak ada rasa dan juga nggak ada warna ya teman-teman. Oke, ini semuanya udah kita tuangin ke dalam mangkok. Kemudian di sini kita akan tambahkan air. Nah, ini airnya untuk 2 bungkus kita tambahkan sebanyak 10 sendok makan atau per bungkusnya 5 sendok makan ya untuk airnya. Selanjutnya agar makin harum kita tambahkan prisma pisang Ambon agar nanti dodol homemade yang kita bikin itu aromanya harum ya teman-teman. Nah, kita tambahin aja sekitar 3 sampai 5 tetes. Oke, selanjutnya kita akan aduk, kita satukan antara air, bubuk agar-agar dan juga air pisang Ambon. Nah, ini pastikan semua bubuk agar-agarnya terkena air. Jadi dia seperti pasta ya teman-teman. Oke, nah ini udah tercampur rata. Sekarang kita akan lanjut proses memasak. Kita gunakan wajan atau kuali yang agak besar. Kemudian kita masukin tadi potongan-potongan labu yang udah kita cuci bersih dan teksturnya tuh udah mengeras ya atau udah renyah, udah garing. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya ini kita gunakan setara dengan berat dari labu air. Jadi kita bisa tambahkan 650 gram gula pasir kalau kita menggunakan 650 gram labu air. Kemudian terakhir kita masukin tadi agar-agar, pasta agar-agar ya. Nah, ini kita tuangin semuanya. Di sini apinya jangan kita hidupkan terlebih dahulu. Jadi kita aduk dulu, kita satukan ketiga bahan ini sampai gulanya itu menyebar, juga agar-agarnya juga menyebar. Nah, seperti ini kita aduk dulu. Kalau misalnya udah mulai menyebar gulanya, nah barulah kita hidupkan api kompornya ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama kita boleh gunakan api agak besar sambil kita aduk-aduk. Nah, ini gulanya udah mulai mencair atau larut. Nah, jika udah seperti ini, kita kecilkan api kompornya, kemudian kita tutup. Ini kita masak kurang lebih 10 menit ya teman-teman dengan api kecil. Boleh sesekali dibuka untuk diaduk.
Oke, kita biarkan dulu ya sambil kita akan menyiapkan loyang. Nah, di sini saya gunakan cetakan loyangnya ukuran 20x20. Kemudian kita gunakan ini kertas kue atau kertas minyak yang biasa digunakan untuk melapisi kue-kue seperti bolu. Nah, ini kita timpa seperti ini. Oke, jika udah seperti ini kita sisihkan, kita kembali ke tadi masakan labu kita atau masakan dodol kita. Nah, ini sekitar 10 menit kita masak. Jadi dia udah mulai mencair banget untuk gulanya, tapi dia belum membentuk menjadi karamel ya. Jadi ini kita masak lagi. Di sini kita boleh agak besarkan sedikit apinya sambil kita aduk-aduk terus. Nah, kita biarkan dulu sampai gulanya tuh benar-benar meresap ke dalam labu. Jadi labunya tuh jadi manis dan nanti dia berubah warna ya teman-teman. Nah, ini setelah berapa menit kita masak dan kita aduk-aduk terus. Nah, untuk memasak dodol labu ini minimal kita harus memasaknya selama 40 menit. Itu untuk memastikan airnya tuh benar-benar kering. Jadi yang tersisa tinggal agar-agar dan juga gulanya aja. Nah, jika udah membentuk gulali seperti ini, udah sekitar 40 menit ya kita masak. Jangan kurang dari 40 menit, agar apa? Agar benar-benar kering, gak ada kandungan airnya. Jadi nanti dia awet. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan tadi. Nah, ini jadi teksturnya tuh udah mengental seperti gulali. Ingat memasaknya jangan kurang dari 40 menit ya teman-teman. Nah, ini kita ratakan bagian sampingnya agar nanti cetakannya bagus. Nah, jika udah seperti ini akan kita dinginkan terlebih dahulu 3-4 jam kita biarkan di suhu ruang agar nanti adonannya tuh menjadi padat dan juga dia seperti ini ya, mudah untuk dilepaskan. Ini setelah 3-4 jam saya biarkan di suhu ruang. Jadi dia udah mengental dan udah padat teksturnya, dodolnya. Nah, ini tinggal kita lepasin aja, ini gampang banget. Kita tutup dulu bagian atasnya. Kemudian kita ambil talenan atau alas untuk memindahkan cetakan dodolnya ke dalam nampan atau ke dalam talenan. Nah, ini mudah banget untuk kita lepaskan. Kemudian kita buka kertas minyaknya. Sekarang kita akan mulai memotong. Untuk ukuran potongannya sesuai selera aja. Nah, di sini saya potong menjadi persegi panjang. Nah, ini ya teman-teman, tekstur dari dodol labunya. Ini biasa dibuat di daerah Kalimantan Barat, khususnya Sambas. Jadi ini tuh kayak makanan khas dodol labu. Ini rasanya tuh manis, legit. Kemudian ini juga awet ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Jadi ini bisa dibelah-belah seperti ini. Tinggal kita potong-potong aja, kemudian kita masukkan ke dalam toples untuk hari raya. Ini untuk di suhu ruang insya Allah bisa awet sampai 3 minggu selama adonannya itu benar-benar kering saat kita memasaknya. Dan jika disimpan di kulkas, dia akan jauh lebih awet. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.